Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih berkenaan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-22. Dikarenakan tafsir yang cukup panjang dan membutuhkan banyak waktu, jadi diperlukan beberapa episode untuk membahas tafsir ini. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Sebelum kita sapa narasumber kita, saya akan membacakan ayat Al-Qurannya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat hari ini ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak, pembahasan kita masih di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22 Pak. Iya. Kemarin pada episode yang lalu kita telah membahas berkenaan dengan hal lugot dan sedikit tafsir berkenaan dengan ayat ini Pak. Nah, bagaimana Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an membahas berkenaan dengan ayat ini, yaitu yang membahas berkenaan dengan ibadah ya Pak. Nah, kadang-kadang sebagian orang percaya bahwasannya mereka dapat menyelesaikan masalah itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta daripada selain Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nah, bagaimana penjelasan Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani berkenaan dengan ibadah yang sesungguhnya dan hukuman atau ganjaran bagi orang-orang yang memohon atau meminta penyelesaian masalah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, Pak? Ya. Dapat jelaskan. Terima kasih. Di dalam ayat ini, di mana Huzur kedua menjelaskan dalam tafsir kabir beliau bahwa berkenaan dengan masalah ibadah, ini memang ada perintahnya seperti dalam ayat tersebut kita baca, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu juga. Di sini ibadah yang dianjurkan adalah satu ibadah yang sangat indah dan sempurna yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Islam ini. Dan untuk menyempurnakan ibadah, apa-apa yang diperlukan itu juga diterangkan di dalamnya. Contohnya, kita dalam praktek sehari-hari, bagaimana kita mau sholat. Rasulullah diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril bagaimana cara berwudu sebelum kita berdiri untuk mendirikan sholat. Itu diawali dengan berwudu, kemudian berdoa, lalu juga ayat-ayat Quran yang dibaca, dan menghadap kemana, itu semuanya seperti itu ajaran Islam. Dan sangat sempurna sekali, dan kalau dilihat dari segi ajaran-ajaran agama lain, itu merupakan rangkuman atau cakupan dari semua cara-cara dalam hal ibadah yang dilakukan. Jadi yang diberitahukan faedah dan manfaat daripada ibadah ini sendiri adalah untuk menjalin hubungan antara sang Khalik pencipta Allah Ta'ala dengan makhluk, yaitu yang diciptakannya di sini adalah manusia. Perintah ibadah ini adalah kepada manusia, tidak ada kepada makhluk-makhluk lain seperti binatang atau pepohonan atau bebatuan. Adalah perintah ini turun untuk manusia. Hanya untuk manusia, untuk begitu manusia. Makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal, yang punya nafsu dan pikiran, yang mencapai kemajuan dengan segala apa yang ada pada dirinya, bila dibina dengan benar itu akan mencapai kemajuan. Tapi kalau binatang, misalnya burung, dia hanya paling bisa berkicau seperti itu dari zaman dahulu sampai sekarang. Dia bikin sarang seperti itu sehingga ada perubahannya. Itu juga tandanya dia gue bersyukur juga.
memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian pada waktu pagi. Begitu juga jangkrik dan lain sebagainya kan berbunyi indah sekali. Itu juga puji-pujian terhadap Tuhan. Tapi manusia dari waktu ke waktu bisa merubah keadaannya karena dia diberi kelebihan, yaitu pikiran, akal untuk maju. Jadi ibadah yang dimaksudnya adalah ibadah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam adalah ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang benar. Untuk apa? Menjalin hubungan antara makhluk dengan Sang Khalik. Untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada makhluk manusia itu sendiri. Misalnya, ada contoh juga kita lihat di dalam hal-hal lain. Kenapa sih mesti adanya hubungan, ada rasa terima kasih kepada Tuhan? Apakah Tuhan memerlukan rasa terima kasih dari hambanya manusia itu? Tidak. Justru manusia itu sendiri yang memerlukan hal itu semua. Karena itu ibadah, status dan kegunaannya adalah untuk manusia sendiri. Untuk apa? Supaya manusia itu berjalan di atas jalan yang benar sesuai bimbingan Tuhan. Di atas rel yang lurus dan benar. Tidak berjalan dengan sendirinya. Karena itu bagi seorang manusia, ya manusia juga, itu kadangkala karena tidak paham, tidak tahu bagaimana cara yang benar, ingin mencapai hasil yang cepat, dia belok. Minta kepada yang lain-lain, bukan kepada Tuhan. Itu manusia juga ada seperti itu. Nah, ini adalah suatu hal yang mana merupakan praktek yang salah. Misalnya ingin jalan pintas, dia pergi kepada apa? Ke bawah pohon, minta. Mestinya kan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diri. Dia yang Maha tahu segala-galanya. Kalau kita minta kepada yang lain, yang gairullah, dia kan tidak tahu karena dia bukan pencipta diri kita. Dia tidak tahu kelemahan dan kelebihan potensi yang ada pada manusia. Tapi Tuhan yang menciptakan kita, dia Maha tahu segala-galanya. Alimul ghaib wasyahadah. Mengetahui yang gaib dan juga yang nampak, yang kelihatan. Itu Allah Ta'ala. Karena itu hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diri kita. U'budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'alakum tattaqun. Ujungnya adalah tattaqun. Jadi ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang ingin mencapai pintas, pergi ajalah kepada orang pintar istilahnya. Kenapa? Orang pintar itu bukan mencipta kamu. Kenapa harus ke sana? Ya lama, saya udah berdoa sampai pada hitam jidat saya, sujud, enggak dikabul-kabulkan. Ada yang salah, something wrong di dalam pelaksanaannya. Apa yang salahnya? Kamu belum paham zat Tuhan bagaimana, apa yang dia kehendaki, harus bagaimana bersikap. Ini semua ada di dalam ajaran Al-Quran Karim dan ada contohnya di dalam praktek kehidupan Nabi Karim Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penjelasan ibadah yang dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih As-Sani adalah ibadah yang benar yang dicontohkan oleh Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya Pak? Iya. Lalu ada beberapa orang yang memang menyembah selain daripada Allah Ta'ala itu adalah jalan yang salah, jalan yang keliru ya Pak. Nah, ya. Yang nantinya mereka akan terima sendiri ganjaran yang akan mereka dapatkan. Begitu, Pak. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah berkenaan dengan syariat nih Pak. Al-Quran Karim adalah syariat yang sempurna yang diturunkan kepada umat muslim ini Pak. Nah, tetapi ada juga orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwa syariat itu adalah laknat ya Pak. Nah, bagaimana memberikan penjelasan yang benar terhadap mereka bahwasannya syariat itu bukanlah sebagai laknat Pak? Iya, terima kasih. Memang betul bahwa syariat Islam ini Al-Quran dan syariat ini yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk Al-Quran Al-Karim adalah satu syariat yang sempurna yang membimbing manusia dari nol sampai kepada sempurnanya. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan laknat itu syariat itu laknat katanya. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena mereka mengatakan bahwa syariat itu sangat membebani manusia.
Tuhan membebani manusia dengan segala ketentuan-ketentuannya. Jadi intinya adalah dia pengen bebas, mau milih jalan apa yang dia mau. Tidak seperti itu. Peraturan ada pada Sang Pencipta. Harus kita ikuti semuanya itu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa syariat itu adalah laknat, ini boleh dikatakan orang ini ya tidak waras. Kenapa dia katakan begitu? Karena dia sesungguhnya ingin bebas mencari jalan sendiri dan sesungguhnya dia tidak paham terhadap syariat. Apalagi ini syariat Al-Quran yang merupakan syariat terakhir bagi manusia di dunia ini. Tidak akan ada lagi syariat baru. Kenapa? Karena syariat Quran Karim yang turun kepada baginda Rasulullah SAW adalah syariat yang paling sempurna. Yang apabila manusia mengamalkan dan mengikuti apa yang ada di dalamnya, dia akan mencapai kebahagiaan lahir batin dunia sampai akhirat. Jadi tidak ada lagi syariat lainnya, dan orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang karena memang mereka tidak paham. Orang-orang tidak paham, tidak mengerti apa itu syariat yang apa yang diajarkan oleh Al-Quran Karim. Ini tujuannya apa? Mengikuti syariat itu adalah la'alakum tatakun tadi itu. Jadi bagaikan guide. Kalau seseorang misalnya ya guide itu yang mengajak orang jalan lurus, misalnya pemandu di tengah hutan, begitu. Atau pemandu wisata ya lewat hutan, lewat sana sini, orang yang mau piknik itu kan sebagai wisatawan tidak tahu arahnya, tapi si pemandu membawa dia jalan, akhirnya selamat. Tapi kalau orang tanpa pemandu dan jalan sendiri, dia akan kesasar, mungkin bisa terjerumus ke dalam lembah yang dalam dan tidak kembali lagi. Jadi adanya syariat adalah menuntun manusia mencapai kesempurnaan, mengikuti syariat itu tersebut. Dan praktek-praktek yang ada di dalamnya sudah dijabarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita sudah banyak sekali itu penjelasan penjabarannya ada di dalamnya itu semua. Nah, tinggal kita mengikutinya. Jadi kalau dikatakan syariat adalah laknat adalah suatu hal yang salah, karena mungkin saja yang berbicara itu adalah non-muslim, berarti mungkin juga apa yang dia miliki dalam tuntunan agama atau keyakinannya seperti itulah, bagaikan laknat. Tapi Quran adalah tidak seperti itu. Quran itu membimbing manusia ke jalan yang lurus, jalan yang benar, mencapai kebahagiaan lahir batin dunia sampai akhirat. Baik Pak, jawabannya adalah bahwa Al-Quran Karim yang merupakan sebagai syariat sempurna bukan merupakan laknat, begitu Pak, seperti yang dikatakan oleh mereka. Nah, justru Al-Quran Karim ini adalah sebagai sarana pembimbing manusia kepada Tuhan ya Pak ya. Sebagai alat bagaimana cara beribadah yang benar, begitu ya Pak. Bagaimana bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang bertakwa, begitu ya Pak. Lalu saya ingin bertanya berkenaan dengan kata dalam bahasa Arab nih Pak. Dalam ayat ini digunakan kata ubudu rabbakum ya Pak. Nah, kenapa tidak digunakan ubudullah Pak? Kenapa yang digunakan kata Rabbun bukan Allah yang sebagaimana yang kita ketahui zat yang tunggal itu Pak? Kenapa? Ya, Rabbun, ya. Di sini Allah Ta'ala kenapa dia tidak menyebut langsung zat dirinya sendiri saja? U'budullaha. Tapi u'budu rabbakum. Karena di sini syariat Al-Quran ini ditujukan untuk seluruh umat manusia. Dari kata Rabbun ini, dari kata Robun yang mengandung makna dan arti bahwa dia adalah pencipta yang membimbing dari nol sampai kepada sempurnanya, itu mencakup kepada semua pengertian dalam hal Tuhan dan sesembahan lain-lainnya yang ada di dalam agama lain atau keyakinan orang lain. Kan itu Tuhan itu mencakup ke sana tujuannya. Kenapa dia gunakan Robun? Bukan Allah saja langsung. Tidak. Dia maha mengetahui Tuhan. Bahwa ini aku tujukan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Arab, di mana Quran itu turun dalam bahasa Arab, kepada Rasulullah SAW orang Arab.
Tapi ini aku tujukan karena Allah Ta'ala tujuannya untuk seluruh makhluk manusia yang ada di bumi ini. Ada yang ada di Cina, ada yang di Indonesia, ada mungkin juga di Kutub Utara, atau ada yang di Amerika, atau di Afrika sekaligus semua. Orang-orang yang beriman dalam agama ini ditujukan adalah untuk kepada sang penciptanya, manusia, Rabbun, yang harus disembah di sini. U'budu rabbakum, bukan u'budu loha. Jadi di sini rahasianya lah, kenapa digunakan kata Rabbun? Tujuannya adalah karena ini untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Bukan kepada tujuan langsung kepada Allah Ta'ala. Jadi karena zaman dahulu ya orang ada yang menyembah batu, ada yang menyembah sungai, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menyembah kuman-kuman atau bakteri. Seperti itu ada patung-patung yang dibuat oleh manusia. Itu di zaman dahulu. Nah sekarang Islam datang dengan kesempurnaannya itu mencakup semuanya. Dengan kata Robun ini maka tujuan Anda mencakup semua paham yang disembah oleh manusia dahulu sampai sekarang. Nah bukan kepada langsung Allah Ta'ala. Di situ tujuannya Allah Ta'ala menggunakan kata Robun, sang pencipta kalian manusia dari zaman Adam sampai sekarang. Bahkan sebelum Adam, manusia sudah ada, diciptakan oleh Tuhanmu juga. Jadi sembahlah Dia yang telah menciptakan kamu dari dahulu sampai sekarang. Nah itu tujuannya rahasia kenapa digunakan kata Rabbun itu, Pak. Rabbun itu sendiri. Baik, telah kita ketahui jawabannya adalah bahwasannya mengapa Allah Ta'ala menggunakan kata Rabbun ini adalah untuk menunjukkan perintah yang universal begitu ya Pak, yang menyeluruh kepada seluruh umat manusia yang tidak tertuju kepada satu umat saja begitu ya Pak. Lalu saya ingin bertanya berkenaan dengan kata lain dalam ayat ini Pak. Nah, di akhir kata ini terdapat kata la'alakum tatakuna. Apa tafsir atau makna yang terkandung yang mungkin sangat dalam di dalam kata tatakun ini Pak? Ya, terima kasih. Dari awal tadi kita sudah nyinggung-nyinggung juga ini masalah kata-kata tatakun. Tapi di sini kata tatakun yang terkandung ini adalah supaya apa? Tercipta satu rasa takut dengan ketakwaan itu. Supaya kita terhindar antara manusia sebagai makhluk dengan Allah Ta'ala sebagai khaliknya, sang pencipta. Dalam hal ini, yaitu bahwa agar tidak tercipta sesuatu hal yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Allah Ta'ala memerintahkan seorang yang beriman itu untuk beribadah kepadanya. Nah ini jadi untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan itu bertentangan dengan antara satu dengan lain, yaitu makhluk dengan sang khalik. Jadi ibadah pada Tuhan yang tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari kesalahan-kesalahan dan membimbing manusia yang mengakui Tuhannya adalah Robnya, Allah adalah Tuhannya, maka pasti orang yang seperti itu pun akan berlaku baik pula kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Bersikap baik, menghargai, dan tidak akan berbuat zalim kepada yang lainnya. Dan orang yang menjadikan Tuhan sebagai penanggung jawab dari semua keperluan-keperluan dirinya itu, dia akan berjalan di atas jalan yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Intinya adalah bahwa dengan kata tatakun ini, supaya menjadi orang bertakwa, itu orang yang paling baik, yang sempurna. Orang takwa itu segala-galanya yang paling baik dan sempurna. Dia tidak akan melenceng ke kiri atau ke kanan, dan tidak akan melebihi daripada batas yang ditentukan. Dan tidak mengurangi daripada hak apa yang harus disempurnakan. Nah inilah orang yang disebut sebagai orang muttaqi. Jadi dari kata tatakun ini artinya jika kalian beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, maka kalian pun akan terhindar daripada kezaliman-kezaliman yang mungkin kalian lakukan, dan dunia pun akan aman. Jadi di sini bagaimana tujuannya supaya kita ini menyembah Allah Ta'ala, menjadi orang yang bertakwa, adalah supaya hidup damai
di dunia ini. Tetangga dengan tetangga, sama-sama mutaki itu damai. Tidak akan menyakiti satu sama lain. Bahkan hanya yang ada adalah saling tolong-menolong untuk kebahagiaan lahir batin. Tetangga yang sebelah mungkin belum dapat makanan untuk buka puasa. Lah kita punya, berikan pada dia, itu kan baik. Waktu sahur, tetangga sebelah masih gelap, belum kita bangunkan juga, itu pun hal yang baik. Jadi tolong menolong satu sama lain. Mungkin si A punya, si B nggak punya, dibagilah. Ini ajaran dari kata tatakun, mencapai kebahagiaan, mencapaikan kesempurnaan, mencapaikan ketakwaan, adalah di dalam ayat ini yang Allah perintahkan bahwa untuk menjadi orang yang benar-benar sempurna dan baik dengan cara beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Bagi orang Islam, kita telah dicontohkan semua praktek itu oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa dari kalimat yang pendek ini saja sudah demikian sempurnanya, sangat merupakan satu karunia yang besar yang harus kita syukuri. Iya. Baik Pak, jadi kata tatakun itu adalah mengandung makna yang sangat mendalam gitu. Jadi ketika orang ingin mengharapkan kehidupan yang bahagia, yang damai, nah mereka harus menjadi orang yang bertakwa dulu, baru Betul. menjadi orang yang bahagia dan hidup damai antara tetangga, antar negara mungkin ya Pak, antar benua begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berkenaan dengan beribadah kepada Allah, artinya adalah menyembah zat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nah, kita sudah sangat mungkin kita mengetahui bahwa Islam ini menyembah satu zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan agama lain atau aliran-aliran lain, Pak, yang menyembah yang selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyembah sungai, gunung, bahkan matahari, binatang dan lain-lain, Pak. Bagaimana keadaan umat lain yang seperti ini menurut ayat ini, Pak? Dan bagaimana perintah-perintah yang terdapat di dalam kitab agama lain berkenaan dengan perintah untuk menyembah Tuhan, bagaimana? Iya, jelas sekali bahwa dalam ayat ini yang Allah firmankan dan diperintahkan tujuannya kepada orang beriman, pada manusia, adalah menyembah pada Tuhannya. Nah, di balik itu ada juga pengikut-pengikut agama lain. Itu mereka yang sebelum Islam datang, itu menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah sungai, ada itu. Ada juga menyembah bintang, binatang juga ada. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya menurut ajaran Islam, menurut syariat Al-Quran, menyampaikan kepada manusia seperti ini? Adalah kita harus jelaskan dengan cara yang benar, menurut kata-kata bahasanya, kemudian kita jabarkan dan dicontohkan dengan praktek yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana caranya beribadah dan menyembah Allah Ta'ala yang benar adalah praktek yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan masalah menyembah Tuhan itu dari dahulu, manusia sebelum Islam datang pun mereka menginginkan itu. Apabila dia susah, dia lari kepada Tuhannya. Tapi caranya salah. Ada yang hanya menunduk saja. Ada yang tidur. Ada yang tiduran. Nah, ada penyakit pernah terjadi menyerang manusia, menjadi wabah. Itu supaya penyakit itu tidak lagi menjangkiti manusia, disembah-sembah itu. Kuman-kuman itu disebut sebagai dewi, sebagai dewa, sebagai ibu. Itu ada itu, seperti itu. Padahal semua itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Mintalah kepada Tuhan yang benar. Ini yang diajarkan oleh Quran Karim, yang diajarkan oleh Islam, yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang Muslim sendiri lalu meminta kepada yang lain selain daripada apa yang diajarkan Quran, yang dipraktekkan Rasul, itu berarti dia salah. Masih mengikuti hal-hal hawa nafsunya. Jadi yang benar adalah lihat bagaimana Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu poin yang terbesar. Baik, jazakumullah Pak atas segala penjelasannya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya
kita ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi dengan cara yang benar, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan umat-umat lain sebelum umat Islam pun sejak dahulu kala sudah memerintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa, begitu ya Pak. Quran, kitab-kitab lain sampai mencapai kesempurnaan, yaitu kitab Al-Quranul Karim, yaitu menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak kesimpulannya. Baik Pak, jazakumullah atas segala penjelasannya Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan-penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-22 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap guru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.